Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro lagi dengan semangat memberikan info-info yang terbaru untuk kalian semua. PP Sabas, koin yang terbaik yang akan bermasa panjang, tidak abal-abal ece-ece. Kalian holding. Ini koin sudah makin dikenal, makin tenar. Ada dua komunitas dari The Block Internet dan ada dari kripto sendiri, dari kalangan bawah sampai atas kelas presiden mengenal PP. Megalodon seperti BlackRock mengenal PP, bahkan BlackRock juga investasi. Koin desentralis, inilah koin displasi, meme koin hanya ada di PP ya. Untuk kalian semua holding, kita harus sampai menang, kita harus sampai jadi pemenang. Jangan kalah sebelum pertarungan ini usai. Ini bull run siklus baru. Sekarang tanggal 1 di April. Mudah-mudahan tanggal 3 sesuai dengan info yang ada. Mudah-mudahan Clarity Aset betul-betul segera di ACC. Ya, kita juga tergantung dengan BTCD juga, yang sekarang sudah arahnya turun 58. Nanti kalau ini turun ke dalam, bantingannya sangat keras, terjadilah all season coin ya. Kita akan sedikit kasih info untuk kalian yang sangat menarik. BTC memasuki fase tidak keren. BTC ini memasuki fase tidak keren ala Facebook. Apa artinya? Kalian perhatikan biar tahu, jangan di skip dulu ya. BTC ini memasuki fase tidak keren ala Facebook. Apa artinya? Kita lihat di sini kembali menjadi sorotan BTC. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas mengungkapkan bahwa aset kripto terbesar ini telah memasuki fase adopsi yang mirip dengan perjalanan Facebook Meta dari 1 miliar ke 3 miliar pengguna. Menurut Balchunas, hilangnya daya tarik anti mainstream pada BTC justru menandakan kematangan, bukan kemunduran. Fenomena ini didorong oleh kehadiran Exchange Trend Fund ETF Spot yang membuka pintu bagi investor, institusi, dan publik luas. Bahasa yang gampang untuk saya sendiri, di saat BTC memasuki tidak keren, di saat Facebook dulu juga begitu, tiba-tiba terjadi ledakan pengguna Facebook yang tadinya 1 miliar menjadi 3 miliar, dan BTC pun dengan ala Facebook mengikuti seperti Facebook sekarang tidak keren. Tapi ternyata hilangnya daya tarik anti mainstream pada BTC justru menandakan kematangan, bukan kemunduran. Fenomena ini didorong oleh kehadiran Exchange Trend Fund ETF Spot yang membuka pintu bagi investor, institusi, dan publik luas. Kalau kalian akan jadi pemain kripto yang matang, harus melihat fundamental secara luas. Long interest holder jangka panjang adalah pemenang. Saat ini adalah bull run model ala terbaru yang makin luas. Mungkin ketika nanti naik, nggak ngotak naiknya, asal kesabaran dan koin-koin yang tidak sembarangan. Jangan koin seperti kemarin, koin Siren ternyata hanya naik sesat, bantingannya 70% dalam 1 jam. Apakah enggak kacau balau ya? Dengan perubahan ini, BTC diprediksi akan mengalami pertumbuhan basis pengguna yang sangat signifikan seperti yang pernah dialami Facebook Meta 1 dekade lalu. ETF Support katalis utama transformasi BTC. Peluncuran ETF Support Bitcoin di AS Amerika Serikat menjadi titik balik penting dalam sejarah aset digital ini. Produk-produk seperti Iceres Bitcoin Trust IBIT milik BlackRock berhasil menarik lebih dari 1 juta investor hanya dalam waktu 1 tahun. Hal ini menandakan bahwa BTC kini tidak lagi didominasi oleh komunitas kripto luar biasa underground, melainkan mulai diadopsi oleh kalangan yang luas, termasuk generasi yang sebelumnya dianggap kurang tertarik pada aset digital. Ini yang terjadi kalian ya. Jangan lihat harga sesaat saja. Apa yang dikatakan sama CEO Coinbase Brian Armstrong sekarang menjadi bukti bahwa retail sudah ketinggalan, tidak bisa membeli BTC lagi di harga 250 juta, sekarang 1,1 miliar. Mau apa kalian ya? Pusing kan? Itu yang terjadi.
Perubahan demografi, udah nanti yang cat-catan randa mulu, udah nggak mau main randa ya, tobat. Perubahan demografi, investor ini mengingatkan pada masa ketika Facebook Meta mulai digunakan oleh orang tua dan generasi lebih tua yang justru mendorong pertumbuhan eksponensial. Jumlah pengguna transformasi ini juga tercermin dari data kepemilikan Bitcoin BTC secara global. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 106 juta pemilik BTC di seluruh dunia, naik gratis dari kisaran 30 juta hingga 50 juta pada tahun 2021. EBIT sendiri kini menguasai 782.180 BTC atau sekitar 3,9% dari total suplai BTC yang beredar. Lonjakan jumlah pemilik ini menjadi bukti bahwa adopsi BTC telah memasuki fase baru yang lebih eksklusif dan masif. Luar biasa kawan ya, kita harus luas, jangan belenggu tangan. Saya kalau belenggu tangan serius, tapi saya punya prinsip untuk itu semua ya. Analogi Facebook Meta dari tidak keren menuju ledakan pengguna ini akan terjadi sama dengan BTC. Eric Balchunas membandingkan situasi BTC saat ini dengan perjalanan Facebook Meta ketika mulai digunakan oleh generasi yang lebih tua. Pada tahun 2012 Facebook Meta mencapai 1 miliar pengguna aktif bulanan dan angka tersebut melonjak menjadi 3,07 miliar pada akhir tahun 2023. Keren, meskipun tingkat pertumbuhan tahunan menurun di bawah 10% setahun 2013, jumlah pengguna Facebook Meta tetap hampir 3 kali lipat selama periode yang dianggap membosankan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehilangan daya tarik eksklusif justru membuka peluang pertumbuhan yang jauh lebih besar. Itu yang terjadi kawan ya. Ini kita harus yakin dengan BTC yang ke depan akan pump. Balchunas menegaskan bahwa ketika sebuah aset tahu pelapor kehilangan identitas kasus dan mulai menarik modal pasif dari masyarakat luas, fase itulah yang seringkali menjadi awal dari pertumbuhan besar. Hal serupa kini terjadi pada BTC, di mana semakin banyak investor institusi dan individu yang masuk melalui ETF spot. Dengan demikian BTC berpotensi mengikuti jejak Facebook dalam hal pertumbuhan basis pengguna secara eksponensial. Data dan tren BTC baru saja memulai perjalanan besarnya. Wow, mantap. Permintaan data pertumbuhan jumlah pemilik BTC dari 3, 5, dan 10 tahun terakhir semakin menguatkan optimis. Pada BlackRock melaporkan bahwa lebih dari 1 juta orang telah membeli EBIT dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak peluncurannya ETF ya. Jika peluncuran pengguna ETF BTC digabung, jumlah pemilik aset digital ini akan melonjak jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang saya bahas untuk siang hari ini, karena banyak pekerjaan juga di grup supaya nggak ondal-ondel, juga yang di YouTube supaya kalian semangat, tetap yakin holding, jangan sampai kalah bermain. Kita harus menang. Nunggu BTC turun, kita harus cuan semua. Jangan kita mundur sebelum perang selesai. Mungkin itu yang saya sampaikan, agak cepat dikit. Kalau saya pakai bahasa langit bisa saja, bahasa yang berdasi bisa saja. Kalian pusing nanti dengerinnya. Saya kalau ngomong nggak mau titik obat cepat, kalian baru berjalan Jakarta, saya sudah sampai Singapura. Makanya kalau yang nggak cepat menangkap saya, ya minggat kabur, ya cari yang baru lagi. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan jajakan atau membeli jajakan, semua tergantung masing-masing, tergantung dalam celana Mas Bro. Ya kalau nggak ngaceng, kalau ngaceng ya nggak gantung jengat ya. Mungkin itu, mohon maaf ya, banyak saja banyak ketawa, jarak jorok sudah terbiasa, bercanda itu boleh-boleh saja. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP News.